Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 semua. Pada hari Sabtu ini kita lanjut belajar tema 8 subtema 2 pembelajaran yang ketiga. Anak-anak tolong dipersiapkan buku Bu Pena 4D halaman 42. Di pembelajaran 3 ini kita akan belajar dua materi. Yang pertama, menjelaskan jenis pekerjaan berdasarkan daerah tempat tinggal. Yang kedua, mengemukakan pendapat tentang keragaman karakteristik individu. Ada dua materi ya anak-anak ya. Yang pertama dulu, menjelaskan jenis pekerjaan berdasarkan daerah tempat tinggal. Dulu di tema 7 pernah kita pelajari misalkan tempat tinggal masyarakat daerah pantai bekerja sebagai nelayan, petani garam, terus dan seterusnya. Daerah di perkotaan sebagai karyawan. Nah, sekarang kita pelajari lagi. Nah, ini berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu ada 3 tahapan ya anak-anak ya. Yang pertama produksi, yang kedua distribusi, yang ketiga konsumsi. Apa itu kegiatan produksi? Kegiatan yang menghasilkan barang. Sedangkan distribusi, apa itu kegiatan distribusi? Kegiatan yang menyalurkan barang. Konsumsi yaitu kegiatan menggunakan barang. Contohnya seperti ini. Misalnya ada tahu. Nah, tahu. Ada pabrik tahu. Pabrik tahu itu berarti merupakan kegiatan produksi karena membuat tahu, menghasilkan barang. Dan ada Pak Supir mengantarkan tahu ke pasar atau ke kota lain, ke kota Semarang. Nah, itu kegiatan distribusi, menyalurkan barang. Barangnya apa ya? Tahu tadi. Yang ketiga, kegiatan konsumsi. Apabila orang tua kalian memberi tahu itu di pasar, kegiatan jual beli merupakan kegiatan konsumsi. Agar lebih jelas, anak-anak bisa membaca di halaman 42. Nih, di halaman 42 ada produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang. Nah, kalian garis bawah sampai di ini, sampai konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang. Nah, jadi anak-anak, kan kegiatan ekonomi ada 3 tahapan. Nah, masing-masing tahapan ini mempunyai jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Nah, ada produksi contohnya yang pembuat tahu tadi, berarti pengusaha yang membuat tahu. Yang mendistribusi mengantarkan berarti Pak Sopir. Yang konsumsi berarti ada yang pedagang juga. Gitu ya, berarti setiap 3 tahapan ini mempunyai jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Kalau di buku di halaman 42 itu mencontohkan kegiatan ekonominya pembuatan furniture, mebel dari kayu. Nah, ini tahapannya bisa dilihat di halaman 42 dari perkebunan jati. Nah, perkebunan jati ini berarti masuk kegiatan ekonomi yang produksi. Pekerjaannya apa? Berarti petani jati. Penebang kayu berarti masuk dalam kegiatan produksi juga. Pekerjaannya apa? Ya berarti orang yang menebang kayu, pekerjaannya penebang pohon. Yang ini pengiriman kayu jati. Ini merupakan kegiatan ekonomi jenis distribusi. Pekerjaannya apa? Ya Pak Sopir. Nah, pengolahan kayu jati jadi kursi, kemudian dijual. Ini merupakan kegiatan kan kemudian dijual. Berarti ini kegiatan konsumsi. Ada pedagangnya. Dan ini sudah sampai di rumah. Untuk keperluan sehari-hari digunakan, bisa diantarkan di rumah. Kursi dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari. Jadi ada 5 tahapan ya anak-anak. Dari 5 tahapan ini jenis kegiatan ekonomi berbeda-beda. Ada yang produksi, ada yang distribusi, ada yang konsumsi. Dan pekerjaannya juga berbeda-beda. Ada yang petani jati, ada yang sopir, ada yang pedagang juga. Sampai sini apakah anak-anak sudah paham? Nah, untuk tugas hari ini di halaman 43 ayo berlatih. Ada 3 soal, nomor 1, 2, dan 3. Anak-anak mengerjakannya di buku batik.
Selanjutnya kita akan belajar materi yang kedua, yaitu mengemukakan pendapat tentang keragaman karakteristik individu. Keragaman karakteristik individu di pembelajaran sebelumnya kan bisa diketahui dari ciri fisik dan kegemaran. Nah, selain dari ciri fisik dan kegemaran, juga bisa diketahui tentang agamanya, sukunya, warna kulitnya, terus apalagi ya, budayanya. Nah, gitu anak-anak ya. Apalagi kita hidup di negara Indonesia yang merupakan negara yang beragam, berbagai macam suku bangsa, berbagai macam agama, ada 6 agama yang ada di Indonesia. Maka kita sebagai bangsa Indonesia harus saling menghormati, saling menghargai, dan hidup rukun berdampingan. Dan apakah masyarakat daerah tempat tinggalmu memiliki keragaman karakteristik individu yang beragam? Pastinya di masyarakat Indonesia, di daerah kita itu pasti mempunyai keragaman karakteristik individu yang beragam. Ada yang berbeda agama, itu sudah pasti. Ada mungkin yang berbeda suku. Di tetangga kalian mungkin ada yang orang yang berasal dari suku Sunda, dari suku Betawi, atau dari suku Dayak, mungkin juga ada. Untuk tugas yang kedua, kalian buka halaman 44. Nah, ini di halaman 44 itu ada gambar, ada sebuah cerita. Nah, ini cerita ini menggambarkan kegiatan yang ada di gambar. Kalian amati dan tuliskan pendapatmu mengenai keragaman karakteristik individu di daerah tempat tinggal Mei. Ini daerah tempat tinggal Mei. Kalian tuliskan apa sih keberagaman yang ada di daerah tempat tinggal Mei. Kerjakan di buku batik ya anak-anak ya. Jadi ada 2 tugas untuk hari ini. Mohon dikerjakan yang sudah dikirim ke Pak Rizky. Bagi yang mengalami kesulitan bisa WA Pak Rizky secara langsung. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.